Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah Islamku official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wal An-Nihayah, Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia atau Irak. Beliau memiliki anak bernama Ismail atau bapak bangsa Arab dan Ishak. Selanjutnya, dari Nabi Ishak alaihissalam memiliki anak bernama Yakub yang juga dinamakan Israel, dan kelak termasuk salah satu dari 25 nabi dan keturunannya disebut Bani Israel. Al-Quran mengatakan hal ini dalam surat As-Saffat. Dari keturunan Nabi Ishak nanti akan menjadi anak yang taat kepada Allah, sebagian lagi akan menjadi keturunan zalim. Inilah yang kelak menjadi bangsa Israel. Dan kami memberi dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seseorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Quran Surah As-Saffat ayat 112-113. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim dari istri Sarah. Sementara dengan istri keduanya Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai putra bernama Ismail yang kelak kemudian menurunkan bangsa Arab Hijaz. Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan tugas kenabian dari Allah. Dalam rangka melancarkan tugasnya, Allah memberikan Yakub 4 orang istri dan 12 anak. Istri pertama, Li'ah, melahirkan 6 orang anak, yaitu Rawabin, Sami'un, Lawiyah, Yahuza, Bazakir, dan Zambalan. Istri kedua, Rahil, melahirkan 2 anak, yaitu Yusuf dan Benyamin. Istri ketiga, Zalifah, melahirkan 2 anak, yaitu Za'ad dan Ashir. Dan istri keempat, Barihah, melahirkan anak, yaitu Dana dan Naftalia. Sebagian besar nabi dan imam pemuka agama Bani Israel merupakan keturunan Lewi. Beberapa keturunannya antara lain Musa, Harun, Samuel, Ilyas atau Elia, Zakaria, dan Yahya. Sebagian pendapat menyatakan bahwa Maryam atau Maria termasuk keturunan Lewi. Dalam Islam, Yakub adalah orang salih dan sebagai seorang nabi. Meski namanya cukup banyak disebutkan bila dibandingkan nabi yang lain, kisahnya yang termaktub dalam Al-Quran hanyalah terkait kehidupan Yusuf dan wasiatnya. Israel adalah nama kedua untuk Yakub alaihissalam, dan kepada Yakub inilah Bani Israel atau bangsa Israel bernasab. Arti Israel sendiri seperti yang termaktub dalam sumber rujukan Arab adalah pilihan Allah atau hamba Allah. Adapun makna harfiah atau etimologis menurut kaum Yahudi ialah orang yang bergulat dengan Tuhan. Di dalam bahasa mereka, Isra artinya bergulat, sedangkan El artinya Tuhan. Diartikan demikian karena orang-orang Yahudi ini meyakini, seperti yang tertera dalam kitab Taurat, bahwa Yakub pernah bergulat melawan Allah dan berhasil mengalahkannya. Maha suci Dia dan anggapan mereka itu. Dalam Al-Quran, nama Yakub disebut 16 kali. Dia juga disebut dengan Israel sebanyak 2 kali. Dalam Al-Quran tidak dikisahkan mengenai Yakub yang berdakwah kepada kaum tertentu, tetapi disebutkan bahwa dia selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Namanya dalam Al-Quran kerap dirangkaikan bersama Ibrahim dan Ishak, juga dengan beberapa nabi yang lain, menegaskan kedudukannya sebagai nabi, orang soleh, dan sosok beriman yang diberi wahyu dan petunjuk oleh Allah SWT. Disebutkan pula bahwa Allah SWT menganugerahi kitab dan kenabian pada keturunannya. Umat Islam juga diperintahkan untuk beriman kepada wahyu Allah, baik yang diturunkan kepada Muhammad maupun kepada nabi-nabi yang lain. Di antaranya adalah Yakub
juga diperintahkan untuk tidak membeda-bedakan para nabi dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada mulanya, keturunan Yakub hidup atau tinggal di wilayah tengah Palestina, kemudian pindah ke suatu pedesaan di daerah Gurun Naqab, selatan Palestina, serta dekat dengan semenanjung Sinai. Baik Al-Quran dan Alkitab menyebutkan mengenai wasiat Yakub sebelum meninggal. Dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Nabi Yakub AS bertanya kepada anak-anaknya, "Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?' Mereka menjawab, 'Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.'" Quran Surah Al-Baqarah ayat 133. Wasiat Yakub dalam Alkitab terkait peran dari keturunan anak-anaknya di masa mendatang, seperti keturunan Yahuda akan mewarisi tongkat kerajaan, keturunan Zebulon akan tinggal di tepi laut dan menjadi pangkalan kapal, keturunan Asyer akan memiliki makanan mewah berlimpah dan akan memberikan santapan raja-raja, dan keturunan Naftali akan dikaruniai anak-anak yang indah. Selama hidupnya, Nabi Yakub melakukan perjalanan ke utara Irak, kembali Palestina, dan akhirnya menetap di Mesir hingga meninggal di usia 147 tahun. Beliau dimakamkan di Hebron, Palestina bersama dengan ayahnya sesuai dengan keinginan terakhirnya. Jenazahnya diantar ke Palestina dan diiringi putra-putranya, para pegawai raja, dan para sesepuh istana. Nabi Yakub dikebumikan di Gua Makhpela atau Gua para bapa leluhur di Hebron bersama Sarah, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Ribka, dan Lea. Setelah menjadi wilayah kekhalifahan, tempat ini didirikan sebuah masjid yang kini kita kenal dengan Masjid Ibrahimi. Penindasan Fir'aun. Sesudah Yusuf dan Yakub wafat, keadaan Bani Israel di Mesir berubah drastis. Mereka mengalami penghinaan maupun penindasan di tangan penguasa Fir'aun. Terkait peristiwa tragis ini, Allah pun berfirman, "Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka telah menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itulah merupakan cobaan yang besar dari Rabb-Mu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 49. Kemudian Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari tangan Fir'aun. Sekali lagi kisah ini diriwayatkan dalam Al-Quran di beberapa tempat. "Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi, dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun." Quran Surat Al-A'raf ayat 137. Yakub bukan seorang Yahudi. Fakta yang sesungguhnya ialah bahwa Yakub bukanlah salah seorang pemeluk agama Yahudi. Pasalnya, Taurat yang dijadikan kitab suci serta sumber ajaran kaum Yahudi diturunkan setelah masa Yakub. Yang benar, Yakub adalah seorang pemeluk agama Hanafiyah atau agama yang lurus atau penganut tauhid murni, yaitu agama Nabi Ibrahim. Kesimpulannya, Al-Quran membantah klaim orang-orang Bani Israel yang telah menyimpang dari kebenaran, yang berbohong Nabi Yakub sebagai pemeluk Yahudi. "Wahai Ahlul Kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?" Quran Surat Ali Imran ayat 65. Kemudian Allah menjelaskan kebohongan mereka dalam firman-Nya, "Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik." Quran Surat Ali Imran ayat 67. Kezaliman Fir'aun terhadap penduduk Mesir.
Setelah Fir'aun berkuasa di Mesir dan secara keji memperbudak penduduknya, Allah mengutus kepadanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Keduanya adalah putra Imran bin Fahad bin Lawi bin Ya'qub alaihissalam. Kisah keduanya akan diulas pada pembahasan seputar nabi-nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa menjadi seorang nabi yang membimbing dan mengeluarkan manusia dari tradisi penyembahan makhluk menuju peribadatan pada Allah, menguatkan Musa serta Harun dengan mukjizat dan hujjah atau dalil syar'i untuk melawan Fir'aun dan bala tentara beserta para penyihirnya. Dari situlah bermula sejarah Yahudi sebagai agama dan syariat. Bersamaan dengan itulah muncul pula perbangkangan, pengkhianatan dan sikap keras kepala Bani Israel terhadap para nabi serta pendustaan mereka terhadap Allah dan para nabinya. Sungguh Allah menguatkan kenabian Nabi Musa dengan mukjizat yang nyata. Namun Fir'aun mendustakan dan mendurhakainya. Maka Allah pun memerintahkan nabinya Musa untuk membawa keluar Bani Israel dari Mesir. Allah juga memberikan Musa suatu mukjizat berupa kemampuan membelah lautan untuk menjadi jalan pelarian mereka dari Fir'aun dan tiraninya. Tatkala Fir'aun dan bala tentaranya mengejar kaum Musa hingga ke tengah lautan, Allah pun langsung menenggelamkan mereka semua. Sehingga Nabi Musa dan Bani Israel selamat hingga tiba di tanah Sinai. Setelah Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dan membawanya keluar Mesir, kaum Bani Israel kembali pada kekufuran. Mereka juga terbiasa bermalas-malasan dan cenderung mudah menyerah. Walau mereka sudah melihat 9 mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa untuk melawan Fir'aun, dan mukjizat ke-10-nya berupa kemampuan membelah lautan sehingga mereka dapat selamat dari Fir'aun dan bala tentaranya. Sedangkan musuh Allah tersebut tenggelam di hadapan mereka. Tetap saja mereka menyembah berhala dan kembali pada kekufuran. Mereka Bani Israel menyerukan kepada Nabi Musa, "Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu bagian utara dari Laut Merah." Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala, yang sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala." Nabi Musa menjawab, "Sungguh kamu orang-orang yang bodoh." Quran Surah Al-A'raf ayat 138. Lihat berapa cepatnya kaum Bani Israel itu kafir, meski mereka telah melihat mukjizat yang nyata di hadapan mata. Asal penamaan Yahudi. Asal-muasal penamaan Yahudi ini ada beberapa versi. Umumnya pendapat-pendapat menunjukkan bahwa penamaan ini terjadi setelah masa Nabi Musa. Di antara pendapat yang dikemukakan para ilmuwan tentang asal penamaan Yahudi ini sebagai berikut. Pertama, menurut Abu Amir bin Al-Ula, mereka disebut Yahudi karena sering bergerak-gerak, yatahawwadu, ketika membaca kitab Taurat. Kedua, ada yang berpendapat bahwa nama Yahudi diambil dari kata tahawud yang artinya bertaubat, karena mereka bertaubat dari tindakan menyembah patung anak sapi. Kata ini diambil dari firman Allah yang menyebutkan perkataan Musa, "Sungguh kami kembali bertobat kepada engkau." Quran Surah Al-A'raf ayat 156. Pendapat lain mengatakan bahwa Yahudi merupakan nisbat kepada Yahuza, nama salah satu suku dari 12 suku yang dinisbatkan kepada putra keempat Yakub. Kemudian, setelah Bani Israel terbelah menjadi 2 kerajaan besar, maka nama itu disematkan pada kerajaan selatan, sehingga kerajaan ini disebut kerajaan Yehuza untuk membedakan diri dari kerajaan utara. Yahudi yang sekarang bukan keturunan Nabi Yakub. Di barat atau di negeri timur, oleh orang-orang non-muslim, kaum Yahudi sering dipanggil dengan sebutan Jew atau Jewis. Lantas, dari mana asal mula munculnya penamaan ini? Kata Jew atau Jewis tersebut berasal dari Joshua atau dalam bahasa Arab Yosua. Kata Joshua atau Yosua itu sendiri berasal dari nama Yosha bin Nun atau murid dari Nabi Musa.
apakah seluruh kaum Yahudi berasal dari keturunan Yakub? Dengan kata lain, apakah Yahudi sekarang ini adalah Bani Israel yang sesungguhnya? Jawabannya yaitu bukan, sebab mayoritas Yahudi sekarang bukanlah berasal dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ini adalah fakta yang sudah diakui oleh para peneliti. Misalnya, kaum Yahudi Khazar, Yahudi Ashkenaz yang memeluk agama Yahudi pada abad 8 Masehi. Sebelumnya mereka ialah kaum penganis atau penyembah berhala. Jumlah mereka menurut sensus mencapai 92% dari total kaum Yahudi saat ini. Sementara 8%-nya sisanya berasal dari suku penganut paganisme dari pedalaman Afrika dan Asia serta pesisir Laut Tengah, Yahudi Sephardim dan Flasca. Mereka semuanya diyakini bukan berasal dari keturunan Nabi Yakub. Sejarah mencatat bahwa Tuba atau Tuban As'ad Abu Karab, Raja Yaman yang merupakan umat Yahudi, telah memaksa rakyatnya untuk turut memeluk agama ini. Ia memakan hidup-hidup mereka yang menolaknya. Demikian pula putranya yang memerintah sepeninggalnya. Dari sinilah agama Yahudi mulai memasuki negeri Yaman. Padahal penduduk Yaman sebenarnya bukan keturunan Israel atau Yakub. Oleh sebab itulah, pendapat yang menyatakan bahwa Yahudi sekarang berasal dari keturunan Nabi Yakub adalah dusta dan kebohongan besar yang dibantah oleh para peneliti dan fakta sejarah. Yahudi, Zionisme, dan kewarganegaraan Israel modern. Ada banyak undang-undang yang menetapkan siapa saja yang berhak menyandang status kewarganegaraan Israel, yakni sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negeri Zionis tersebut. Di antaranya adalah: pertama, Undang-Undang tentang kepulangan Yahudi ke Israel. Undang-undang ini dikeluarkan pada 5 Juni tahun 1950 yang memberi hak kepada setiap Yahudi di seluruh dunia untuk bermigrasi ke Israel dan mendapatkan kewarganegaraan Israel tanpa syarat. Kedua, Undang-Undang tentang kewarganegaraan Israel yang dikeluarkan pada 14 April 1952. Yang ketiga, undang-undang ini terbagi ke dalam dua isi pokok atau inti. Pertama, bagi kaum Yahudi Palestina, mereka mendapatkan kewarganegaraan Israel tanpa syarat apapun. Kedua, bagi bangsa Arab Palestina, mereka bisa mendapatkan kewarganegaraan Israel dengan 3 syarat. Pertama, tercatat dalam dokumen bahwa ia sudah berada di wilayah Palestina sejak sebelum tahun 1948. Kedua, tidak memiliki kewarganegaraan lain. Dan ketiga, bercakap dengan bahasa Ibrani. Sebenarnya, apa yang sekarang dikenal dengan sebutan negara Israel berdiri di atas fondasi rasisme teologis yang keras. Sejak awal hingga akhir, negara ini hanyalah milik Yahudi ekstrim dan penjajah, tak ada yang lainnya. Jumlah populasi pendidikan Israel sebanyak 9.506.000. Sejak berdirinya negara palsu Israel, ada 3,3 juta orang telah berimigrasi ke tempat ini. 45% dari mereka tiba sejak tahun 1990. Israel menyambut sekitar 25.000 imigran baru pada tahun 2021, meningkat 29% dari tahun 2020. Sebagian besar imigran berasal dari Rusia 30%, Perancis 15%, Amerika Serikat 14%, dan Ukraina 12%. Bangsa Israel modern saat ini adalah mereka yang mendukung pembentukan dan mendukung tanah air bagi orang-orang Yahudi yang berpusat di wilayah jajahan Palestina. Itulah Zionisme. Karenanya, penduduk Israel yang sekarang tidak bisa disamakan dengan bangsa Israel sebagaimana yang dimaksud Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.